Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmawati dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan nomor induk mahasiswa 17 11 02 0038, akan mempresentasikan dari hasil artikel yang sudah saya buat tentang sejarah dan aktivitas di Pelabuhan Pulau Baik, Kota Bengkulu, dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Nah, yang pertama kita lihat peta dari Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Provinsi Bengkulu ini berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sebelah timurnya berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, dan sebelah baratnya itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Selain wilayah yang terdapat yang disebutkan tadi, wilayah daratannya juga terdapat 3 pulau di Provinsi Bengkulu yang menjadi bagian dari daerah Bengkulu ini. Yaitu ada Pulau Tikus, kemudian ada Pulau Enggano, dan ada Pulau Mega. Menurut sejarah, sebelum Kompeni Inggris berkuasa di Bengkulu, bahwasannya Bengkulu ini merupakan daerah yang merdeka yang diperintah oleh kerajaan-kerajaan lokal yang berkuasa di Bengkulu, seperti Kerajaan Anak Sungai yang berada di Muko-Muko, kemudian Kerajaan Sungai Serut yang berada di sekitar Bengkulu, dan Kerajaan Sungai Lemau di daerah Pondok Kelapa. Kemudian Kerajaan Silebar yang berada di Bengkulu, Jinggalu, dengan pelabuhannya itu Pulau Baik, dan Kerajaan Serawainya di daerah Bengkulu juga. Perlu kita ketahui bahwasannya sejarah dari asal nama Bengkulu berdasarkan dari sejarah pedagang Eropa di Banten. Ada yang menghubungkan nama Bengkulu ini dengan Banten, Kulon, sehingga di peta barat namanya menjadi Benkulen, Bencolen tulisannya, dan Bengkulen bahasa Belandanya tulisannya Bengkuelen gitu, yang berarti tanah bagian barat. Nah, menurut beberapa sumber juga bahwasannya kata Bengkulu itu merupakan arti kata dari Bangka dengan hulu, yaitu sungai yang mengalir di wilayah tersebut, di wilayah Bengkulu, dan juga daerah yang menjadi penyeimbang Pulau Bangka yang terletak di bagian hilir Sungai Musi. Nah, kalau menurut masyarakat setempat, nama Bengkulu juga dijelaskan berasal dari ungkapan empang ke hulu, artinya itu jangan ke hulu, yakni supaya upaya penduduk setempat untuk menahan ekspansi Aceh agar tidak masuk ke bagian pedalaman. Berdasarkan asal nama kota Bengkulu tersebut dapat mengungkapkan bukti bahwa adanya hubungan kegiatan pelayaran pelaut Banten yang mengarungi Samudra Hindia sampai ke Pulau Sumatera, tepatnya di Silebar, Bengkulu, dan pelayaran dari pelaut Aceh, ujung Sumatera, sepanjang pantai barat Pulau Sumatera sampai ke selatan.
di mana kita lihat selanjutnya yaitu pelabuhan Pulau Bae. Petanya kan, di mana Provinsi Bengkulu ini memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Pulau Bae yang terletak di ibu kota Provinsi Bengkulu sendiri, yang jaraknya lebih kurang 20 km ke arah selatan. Perlu diketahui bahwasannya sebelum pelabuhan Pulau Bae ini juga sudah terdapat pelabuhan yaitu yang bernama Tapak Padri. Seperti yang dijelaskan tadi, sebelum pelabuhan Pulau Bae ini dibangun, bahwasannya pelabuhan yang ada di Bengkulu itu menjadi pintu gerbang dari lalu lintas ekspor impor barang adalah pelabuhan Bengkulu Lama, yaitu pelabuhan Tapak Padri yang berada di pusat kota Bengkulu. Namun, pelabuhan ini dalam pelaksanaan operasionalnya mengalami kendala, yaitu terjadi pendangkalan terus-menerus sehingga menyebabkan pelabuhan ini tidak berfungsi secara optimal. Kondisi pendangkalannya ini semakin parah sehingga kapal-kapal besar ini tidak dapat masuk ke Bengkulu, sehingga menyulitkan aktivitas ekspor dan impor barang dari dan ke Bengkulu untuk memenuhi perekonomian pada masa itu. Nah, kita lihat dari sejarah nama Pulau Bae, kita jabarkan bahwasannya Pulau Bae terdiri dari dua kata Belanda, yaitu Poelou dan Bae. Yang Poelou-nya kita baca pulau, OE-nya jadi U, yang berarti Pulau Teluk. Dulu daerah Pulau Bae ini secara alami sebenarnya emang merupakan sebuah teluk yang menyerupai pulau, sehingga disebut dengan Teluk Pulau. Kita lihat juga cerita dari masyarakat setempat pada waktu itu, bahwasannya Pulau Bae ini dapat kita diartikan juga sebagai Pulau Selamat Tinggal, merujuk kepada bahasa Inggris yang Bae, Pulau Bae, yaitu Pulau Selamat Tinggal. Di sana merupakan pelabuhan Pulau Bae ini dahulunya tempat masuk dan keluarnya kapal-kapal asing dan kapal-kapal asing yang datang dan pergi ketika menuju Bengkulu. Nah, menurut masyarakat setempat, ketika kapal-kapal asing itu meninggalkan pelabuhan dengan melambaikan tangan dan mengucapkan salam perpisahan, bye, sehingga masyarakat terbiasa dengan menyebut pelabuhan dengan pelabuhan Pulau Bae. Nah, jika dikaitkan makna dari kata Pulau Bae sebagai pelabuhan selamat tinggal, pelabuhan ini memang pada akhirnya ditinggalkan oleh kerajaan Silebar yang mengalami kemunduran, ditinggalkan oleh kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Nah, sekarang kita lihat aktivitas di Pelabuhan Pulau Bae. Aktivitas di Pelabuhan Pulau Bae salah satunya ialah melakukan ekspor dari sektor perkebunan dan pertambangan batu bara. Komoditi yang ekspor yang andalan dari Kota Bengkulu ini ialah kertas dan kelapa sawit olahan. Nah, aktivitas di Pelabuhan Pulau Bae ini mengalami pasang surut akibat kendala operasional yang menyebabkan semakin menurun aktivitas dari pelabuhan dan komoditas dari ekspor yang didistribusikan melalui pelabuhan, karena kendala operasionalnya yang dihadapi dengan Pulau Bae adalah masalah kondisi dari fisik alur pelayaran yang sangat dipengaruhi oleh sedimentasi di mulut alur masuk lautnya. Pendangkalan yang terjadi di alur masuk pelabuhan ini
menghambat kapal-kapal yang akan masuk ke pelabuhan sehingga aktivitasnya itu terganggu. Jadinya bongkar muat dari aktivitas ekspor dan impornya dari kapal-kapal besar itu tidak dapat dilakukan di dermaga, tapi menggunakan kapal tongkang. Jadi dia tuh nggak bisa masuk ke dermaga, jadi hanya sampai ke tengah. Apa gimana sih? Seperti itu. Jadi meskipun pelabuhan Pulau Bayi ini mengalami kendala operasional akibat sedimentasi yang tinggi, namun aktivitasnya itu terus berjalan dan semakin tahun semakin meningkat karena juga diadakan perbaikan-perbaikan di pelabuhan Pulau Bayinya. Nah, bisa dilihat ada kapal-kapal dari aktivitas di pelabuhan Pulau Bayi, dan juga ada foto saya sebagai bukti saya melakukan penelitian di pelabuhan Pulau Bayi di Kota Bengkulu. Nah, bisa dilihat ini Fort Marlborough-nya, yang satu gerbang pintu masuk Fort Marlborough, dan yang satu lagi dari bastion atasnya untuk mengamati kapal-kapal yang masuk ke perairan Kota Bengkulu. Dan juga ada saya di sana. Kalau mau lebih tahu tentang Fort Marlborough, silahkan datang ke Kota Bengkulu, karena di Fort Marlborough sekarang menjadi tempat wisata di kota, salah satu menjadi tempat wisata sejarah di Kota Bengkulu. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian kata atau dari sumber yang saya dapat, saya mohon diberi maaf karena di sini juga saya masih belajar. Oh ya, jangan lupa di like dan di subscribe untuk membantu kelancaran dari penilaian dosen terhadap tugas saya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.